Baik, karena sudah memasuki pukul 9.45, mari kita mulai untuk webinar pagi hari ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Mbak Dila Madianti selaku narasumber kita pada hari ini, serta yang kami cintai seluruh peserta webinar yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Oke, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat menghadiri kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai acara pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani Putri selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai acara dan agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan baik, kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa cukup dan tidak pernah usai. Selanjutnya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan lagu himne Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mega-mega yang disentuh Buddha karena keagungan kerjamu. Badai-badai yang ditentang nyisi karena kebesaran jiwamu. Tiadalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua pengabdian
tempat aku mengabdi. Selanjutnya, kami akan informasikan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan webinar pajakin pada pagi hari ini. Dimohon Bapak Ibu semua untuk menyimak. Yang pertama, untuk mendapatkan e-sertifikat gratis, peserta wajib mengisi link absensi dan evaluasi yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Komplain tidak diterima apabila kedua link tidak diisi. Yang kedua, link hanya dapat diakses dan dikirim melalui kolom chat Zoom. Yang ketiga, tim pajakin akan mengirimkan link absensi di kolom chat setiap 5 menit sekali. Link absensi dibuka pukul 9.45 dan akan segera ditutup pukul 11.10. Lalu, yang keempat, link evaluasi akan dibagikan setelah sesi tanya jawab dan ditutup saat webinar berakhir. Yang kelima, peserta yang sudah bergabung disarankan tidak keluar masuk Zoom agar tidak tergeser oleh peserta yang lainnya. Yang keenam, pastikan nama dan email diisi dengan benar sesuai pada kedua link karena akan digunakan untuk e-sertifikat. Permintaan revisi nama tidak akan diterima ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama dulu. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera sejenak guna keperluan dokumentasi. Momen ini bakal berarti banget bagi kami dan kami akan sangat menghargai kehadiran serta partisipasi Bapak Ibu dalam webinar pada pagi hari ini. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa on cam dulu semuanya. Akan dibantu oleh admin ya, Bapak Ibu semuanya akan dimulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. Baik, yang ketiga. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan kita bakal langsung saja nih masuk ke acara inti yaitu tentang pembahasan pada webinar pada pagi hari ini tentang strategi cerdas menghadapi SP2DK, hak dan tanggung jawab dalam kepatuhan pajak yang akan dipresentasikan oleh Mbak Dila selaku Accounting and Tax Specialist dari Pajakin. Oke, namun sebelum saya serahkan kepada Mbak Dila, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu semuanya. Nanti link absensi akan segera kami tutup pada pukul 11.10, jadi dimohon kepada Bapak Ibu agar tidak lupa nantinya segera diisi saja terlebih dahulu untuk link absensinya. Serta kepada Bapak Ibu jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Oke, dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan nih, mungkin bisa langsung dikirimkan juga di link pertanyaan yang sudah dikirimkan. Oke, nanti kita juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali. Setelah selesai pemaparan materi, maka dari itu Bapak Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Mbak Dila nantinya. Oke, kita akan langsung masuk saja ke acara inti pada hari ini yang akan disampaikan oleh Mbak Dila. Namun sebelumnya kita sapa dulu kayaknya Mbak Dila. Assalamualaikum Mbak Dila, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Zahra. Baik, gimana kabarnya Mbak Zahra nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih Mbak Dila udah siap Alhamdulillah. belum nih buat memberikan materi dan insight baru nih kepada kita-kita semua nih? Insya Allah siap. Oke, Alhamdulillah. Karena Mbak Dilanya udah siap, tentunya kita semakin tidak sabar ya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Dila. Jadi mungkin tanpa berlama-lama, waktu dan jaringan kami persilahkan kepada Mbak Dila untuk memulai. Silakan Mbak Dila. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Zahra. Selamat pagi teman-teman dimanapun teman-teman pajakiners berada. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun dan selalu bahagia ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti webinar edukasi perpajakan yang diselenggarakan oleh PT Solusi Anak Negeri atau Pajakin. Tak lupa pula, perkenalkan saya Dila Madianti atau akrab disapa dengan sapaan Dila yang merupakan Tax and Accounting Specialist di Pajakin yang pada pagi hari ini akan membawakan webinar tentang strategi cerdas menghadapi SP2DK,
hak dan tanggung jawab dalam kepatuhan pajak. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, teman-teman, mungkin akan saya mulai ya. Jadi bisa disimak baik-baik dan mungkin karena kita ini sekarang udah mau menginjak semester 2 di tahun 2025, jadi mungkin ada nih mungkin ada beberapa perusahaan atau beberapa badan yang kiranya udah mulai menerima surat cinta dari kantor pajak. Nah, mungkin, bagi rekan-rekan tim finance, tax atau accounting di perusahaan di perusahaan atau juga wajib pajak orang pribadi, nah mungkin akan bertanya-tanya gimana sih caranya saya menanggapi SP2DK? Saya takut deh nanti takutnya saya jadi kurang bayar, saya harus bayar berapa? Saya harus bagaimana? Nah, mungkin kan itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih, bagaimana cara menanggapi SP2DK. Nah, pada webinar kali ini kita akan coba bahas bareng-bareng. Dan apabila nanti teman-teman ada pertanyaan terkait dengan SP2DK, baik itu pertanyaan di kasusnya perusahaan teman-teman bekerja atau mungkin bagi orang pribadi mungkin dapat SP2DK untuk OP, nah itu nanti bisa ditanyakan di kolom chat yang sudah disediakan oleh admin Pajakin. Oke, sudah siap nih teman-teman untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Semoga siap ya. Nah, mungkin akan saya coba mulai. Jadi pada webinar di pagi hari ini, kita akan membahas strategi cerdas menghadapi SP2DK. Nah, ini nanti akan dibahas juga terkait dengan konsep SP2DK, gambaran umum, kemudian hak tanggung jawab, terus bagaimana cara kita menanggapi surat SP2DK, kemudian juga bagaimana mungkin saya berikan beberapa study case yang mungkin dihadapi oleh teman-teman di SP2DK ini. Oke, bisa kita next. Nah, perlu teman-teman pahami juga bahwa SP2DK ini merupakan singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, surat ini biasanya diterbitkan, bukan biasanya sih, memang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak ini menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang ada di sistem mereka atau ada di data internal mereka atau data yang ada di kantor pajak. Nah, jadi kalau misalkan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan atau mungkin belum dan akan mungkin ya. Nah, surat SP2DK ini, jadi SP2DK ini sifatnya bukan pemeriksaan teman-teman, melainkan ini lebih ke pengawasan. Jadi wajib pajak yang menerima SP2DK bukan berarti sedang diperiksa, tapi melainkan diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara sukarela atas data yang dimaksud. Nah, mungkin kan sebelum muncul SP2DK sudah diteliti terlebih dahulu bahwasanya ada nih kayaknya ada nih yang data yang nggak sesuai antara data yang ada di kantor pajak kemudian data yang disandingkan dengan SPT misalnya seperti itu kan. Jadi nanti diberikan pertanyaan atau diberikan data kira-kira saya nih mungkin kalau dari sisi saya di kantor pajak ini saya punya data ini. Nah, ibu punya data itu. Yang benar yang mana ya gitu kan mungkin akan dikonfirmasi melalui surat SP2DK ini. Jadi SP2DK ini sifatnya itu klarifikasi atau penjelasan yang sifatnya non formal. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak menyampaikan kewajiban perpajakannya dengan benar, kemudian mendorong kepatuhan sukarela dan mencegah proses pemeriksaan formal yang lebih kompleks dan berisiko. Jadi memang baiknya ketika teman-teman menerima SP2DK ini, baiknya memang ditanggapi, diselesaikan untuk menghindari risiko pemeriksaan. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus tahu dulu nih dasar hukum dari SP2DK ini apa. Jadi,
dasar hukum SP2DK adalah Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak, yang mana SE ini adalah perubahan dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 39 Tahun 2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dan kunjungan kepada wajib pajak. Tentu surat edaran ini dibuat atau dilatar belakangi dengan aturan-aturan yang lainnya seperti Undang-Undang KUP yang terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP, kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan PMK Nomor 206.2 Tahun 2014 mengenai organisasi dan tata cara kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oke, kita next. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menyebabkan SP2DK ini terbit? Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwasanya ada nih indikasi ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data internal yang ada di kantor pajak. Jadi mungkin salah satunya adalah SPT tahunan wajib pajak. Ini dilaporkannya secara nihil, nggak ada isinya, tercatat tapi tercatat nih di di sistemnya mereka bahwa kita itu ada penghasilan. Nah, biasanya ini disandingkan dengan data pemicu. Data pemicunya apa? Contohnya misalkan kayak faktur pajak. Sebagai wajib pajak badan kan dia menerbitkan faktur pajak. Nah, kalau ternyata nanti di akhir tahun SPT-nya nihil, kan artinya ada perbedaan nih. Saya melaporkan SPT-nya nihil atau nol, tidak ada pendapatan. Sedangkan di data internal kantor pajak ada ada sejumlah penghasilan yang berasal dari faktur pajak keluaran. Nah, itu kan berarti kan harus dikonfirmasi, perlu diklarifikasi. Ini yang benar yang mana gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah ketidaksesuaian data faktur pajak dengan laporan SPT. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ada penghasilan di faktur pajak, tapi di SPT tahunannya nggak ada. Nah, makanya perlu diklarifikasi. Kemudian yang ketiga adalah adanya data pihak ketiga yang menunjukkan transaksi besar namun tidak dilaporkan dalam SPT tahunan. Contohnya mungkin ada data lain dari misalkan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam kegiatan ekspor atau impor. Misalnya kayak ketika in case misalnya kita perusahaan manufaktur yang melakukan impor dari Amerika misalnya seperti itu. Kemudian biasanya barang yang dijual itu kan dia punya garansi. Nah, ketika nanti barangnya rusak sampai Indonesia, kemudian perlu diperbaiki atas kerusakannya seperti itu kan berarti kan barangnya akan dikembalikan lagi nih ke Amerika misalnya seperti itu kan. Jadi kan terjadi yang awalnya impor, kita balikin dulu, namanya kan ekspor. Nah, ini jadi indikasi kalau dari orang pajak mungkin ngiranya, ih kamu tuh lagi ngelakuin ekspor ya, kan ekspor kan kamu berarti jual. Nah, sebenarnya bukan penjualan, tapi lebih ke dia tuh memanfaatkan garansi dari pihak lawan transaksi yang di Amerika untuk memperbaiki produknya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah perbedaan signifikan antara penghasilan dengan gaya hidup atau aset yang dimiliki. Nah, kalau ini mungkin spesifikasinya lebih kepada wajib pajak orang pribadi ya. Contohnya mungkin kalau misalkan secara singkatnya gini, saya melaporkan SPT tahunan dengan gaji 5 juta dalam 1 bulan. Kemudian dalam 1 tahun berarti kan saya dapat 60 juta nih. Nah, tapi mungkin dari data perbankan saya atau kayak mungkin dari sosmed saya atau mungkin dari dari data-data eksternal misalnya yang bisa dilihat dari kantor pajak. Ih, kayaknya nih si ini dia punya mobil deh atau dia punya rumah di sana yang taksirannya harganya misalkan 2 miliar. Nah, tapi penghasilannya cuma 60 juta. Nah, berarti kan ada nih selisih antara penghasilan dengan hartanya. Nah, atas selisih ini dapat dari mana? Itu kan berarti harus perlu dikonfirmasi. Apakah memang hibah atau mungkin warisan atau ada penghasilan lainnya. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah sumber data yang digunakan untuk menerbitkan SP2DK. Jadi tadi sudah dijelaskan kenapa terbit, yaitu adanya indikasi ketidaksesuaian, kemudian, indikasi ketidaksesuaian ini didapatkan dari mana data-datanya? Data-datanya itu didapatkan dari data wajib pajak yang dilaporkan di SPT. Contohnya itu kayak berasal dari ekualisasi omset dengan PPN, kemudian ada ekualisasi pembelian dengan
PPN ini terkait dengan faktur pajak masukan, kemudian ada terkait dengan objek potong pungut gitu kan ya. Nah, nanti yang kedua adalah hasil visit. Nah, tapi biasanya ini jarang dilakukan karena apa namanya biasanya tuh yang awal-awal dilakukan adalah berdasarkan dari data internal yang sudah kita laporkan ke SPT masa, SPT tahunan seperti itu kan. Nah, kemudian yang ketiga data ILAP nih. Jadi data instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Contohnya kayak mungkin dari perbankan misalnya seperti itu kan. Jadi kan kalau kita sebagai wajib pajak orang pribadi mungkin uh, apa namanya penghasilan kita itu kan adalah biaya hidup ditambah investasi. Ketika penghasilannya hanya 60 juta misalnya seperti itu, kemudian investasinya di bank ada 5 miliar, itu kan berarti kan ada selisih banyak nih. Nah, berarti dari mana selisihnya? Nah, berarti kan perlu dikonfirmasi dan data ini adalah data eksternal atau data dari instansi pemerintah, lembaga asosiasi dan pihak lain. Kemudian yang terakhir adalah di data internet. Biasanya mungkin kalau di case-case yang ada tuh misalnya ada nih anaknya ini ditangkap karena ini gitu kan. Terus gaya hidupnya seperti apa di apa namanya disoroti seperti itu. Nah, jadi kan bisa dijadikan sebagai patokan data internet seperti itu. Oke, kita next. Nah, kemudian tadi sumber data SP2DK yang pertama itu dari proses ekualisasi. Nah, mungkin ini bagi teman-teman finance, tax, dan accounting, ini bukan hal yang baru, tapi buat teman-teman yang lainnya juga jadi bahan untuk apa ya, dasar pertimbangan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi memang harus apa namanya harus disamakan antara yang terjadi secara nyata dengan yang dilaporkan. Seperti itu. Jadi sumber data dari SP2DK itu diperoleh dari proses ekualisasi. Contohnya dari omset di SPT PPH Badan, SPT tahunan dengan penerbitan faktur pajak keluaran. Itu kan berarti kan ada nih penghasilan kita apa namanya di setahun, kemudian nanti disandingkan dengan faktur pajak keluaran. Kemudian pembelian di SPT tahunan dengan sorry nilai pembelian atau nilai harga pokok pembelian yang disandingkan dengan pajak masukan. Ketika kita mencatat harga pokok pembelian misalnya, kan itu kan biasanya berasal dari pajak masukan atau dari pembelian yang apa namanya yang ada pajak masukannya gitu kan. Itu kan nanti akan disandingkan. Kemudian ada biaya gaji upah honorarium yang disandingkan dengan SPT PPH pasal 21. Kemudian untuk WPOP ini mungkin akan disandingkan juga WPOP-nya ini memiliki bukti potong A1 yang lebih dari satu. Contohnya mungkin dari beberapa pemberi kerja, namun yang dilaporkan hanya dari satu pemberi kerja. Nah, itu kan sebenarnya datanya sudah masuk nih ke kantor pajak, tapi yang kita laporkan cuma satu. Nah, itu nanti akan jadi akan jadi datanya, sumber data untuk menerbitkan SP2DK. Kemudian ada biaya yang menjadi objek potong pungut yang disandingkan dengan SPT masa PPH, ini baik PPH pasal 23, kemudian pasal 4 ayat 2, seperti itu. Kemudian ada faktur pajak yang sudah dikreditkan oleh pembeli, tapi belum dilaporkan oleh penerbit. Kemudian ada kenaikan harta yang tidak sesuai dengan penghasilan yang dilapor. Nah, tadi saya jelaskan, saya setahun penghasilannya 60 juta, tapi saya punya tabungan 4 miliar, contohnya seperti itu kan. Ini dari mana nih gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata memang dari hibah atau dari warisan sih nggak masalah, tapi kalau misalkan ternyata ada kegiatan usaha lain, berarti kan ada potensi apa namanya timbul penghasilan. Nah, ini jadi nanti akan diklarifikasi di SP2DK. Kemudian ada contohnya ada terlambat daftar PKP, contohnya kalau misalkan ada perusahaan yang secara omset sudah melebihi 4,8 sudah tercatat di data internal DJP seperti itu. Namun kita belum mengukuhkan diri sebagai PKP. Nah, itu kan nanti akan dikonfirmasi kenapa belum gitu kan. Apakah memang karena belum sempatkah seperti itu atau mungkin belum tercatatkah omsetnya seperti itu. Kemudian yang 9 ada penghitungan kembali pengkreditan pajak masukan dan nanti bisa dibaca sendiri teman-teman sampai dengan poin 17 data feeding dari otoritas pajak lainnya. Jadi kayak pertukaran informasi otomatis contohnya kayak dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, mungkin dari Kementerian Perindustrian seperti itu. Jadi data untuk menerbitkan SP2DK ini sangat luas
cakupannya, bukan hanya di SPT yang kita laporin aja, tapi DJP bisa memperoleh data dari beberapa instansi pemerintah yang lainnya seperti itu. Oke, kita next. Nah, kemudian ini yang terkait dengan sumber data lainnya adalah proses masih lanjutan yang tadi, proses ekualisasi. Jadi kalau misalkan di SPT tahunan kita melaporkan penghasilan lebih besar daripada yang ada di eh, kita di SPT di laporan keuangan yang kita laporkan di SPT tahunan, penghasilan lebih besar daripada yang tercatat di faktur pajak keluaran, contohnya gitu kan. Nah, mungkin ini kan ada indikasi lain nih, mungkin ada dari penghasilan lain-lain, mungkin selain dari faktur pajak keluaran, kita punya penghasilan lain atas sewa, contohnya sewa aset, seperti itu kan. Nah, itu kan memang sebenarnya harus diterbitkan faktur pajak atau mungkin ada penghasilan lain dari apalah gitu kan. Jadi mungkin ada perbedaan nih dari laporan keuangan dengan SPT tahunannya. Kemudian penghasilan sanksi bukan jasa, contohnya mungkin kayak ada kalau misalkan kita ada termin, kemudian telah termin dan diberlakukan denda misalnya gitu kan, itu kan jadi apa namanya tambahan nilai ekonomis untuk kita sebagai penjual. Nah, itu mungkin kan bisa dijadikan sebagai penghasilan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian adanya transaksi dengan falas, ini terkait dengan perbedaan kurs BI dengan kurs KMK. Mungkin ada selisih. Nah, selisih ini kan selisih lebihnya itu kan bisa dianggap sebagai penghasilan, selisih kurangnya bisa dianggap sebagai biaya, misalnya seperti itu kan. Nah, kemudian adanya penyerahan ke cabang dan sebaliknya atau antar cabang. Kemudian ada pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, penyerahan uang muka dan barang yang sudah diserahkan. Contohnya kayak kita tuh udah mencatat biaya, contohnya biaya atas barang ini senilai 1 miliar, tapi uh, kita baru menerima uang muka itu di angka 200 juta. Itu kan apa namanya ada indikasi ini sebenarnya perbedaan pencatatankah atau bagaimana gitu. Nah, kemudian ada pembuatan faktur terlambat, ada pembuatan faktur terlambat ini mungkin contohnya seperti gimana ya? Jadi kayak seharusnya faktur ini dibuat di masa ini, di masa Desember, anggaplah seperti itu. Harusnya faktur dibuat di masa Desember. Secara laporan keuangan kita sudah mencatat penjualan tersebut. Jadi kan penghasilan kita yang ada di laporan keuangan lebih besar nih daripada yang ada di faktur atau lebih daripada yang ada di SPT masa PPN. Nah, itu nanti akan dikonfirmasi juga. Ini penyebabnya apa gitu. Oke, kita next. Nah, kemudian yang kedua, sumber data SP2DK itu ada dari ILAP ya, jadi instansi pemerintah atau yang lainnya. Jadi sesuai dengan pasal 35A Undang-Undang KUP, jadi setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Jadi memang kalau misalkan ternyata DJP butuh data-data dari beberapa instansi, instansi ini wajib memberikan data yang terkait dengan wajib pajak. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memperkuat data atau memperkuat dokumen pendukungnya untuk apa namanya untuk kantor pajak ini menerbitkan SP2DK. Nah, kemudian apa sih yang diberikan oleh instansi-instansi ini ketika diminta oleh kantor pajak? Nah, ini bisa berupa data dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan, kemudian data dan informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan, kemudian ada juga informasi yang kaitannya dengan penghasilan, kemudian ada biaya yang dikeluarkan, kemudian ada juga yang terkait dengan transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi orang pribadi ataupun badan. Jadi memang ketika apa namanya ketika Direktorat Jenderal Pajak ini meminta apa namanya data tambahan dari beberapa instansi, nah beberapa instansi ini juga harus memberikan data sesuai dengan yang diminta, tapi data yang diminta ini kaitannya dengan kekayaan, harta, utang, biaya, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi wajib pajak yang diminta atau wajib pajak yang bersangkutan, seperti itu. Nah, ini tadi beberapa instansi, ini bukan beberapa lagi sih, tapi hampir semua instansi, apa namanya, dia
apa namanya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak apabila memang diperlukan. Contohnya itu ada DJA, DJPB, Direktorat Jenderal Pajak, kemudian ada kementerian-kementerian, kemudian ada juga BUMN kayak gitu ya. Ada bank juga. Jadi memang kalau misalkan diperlukan oleh DJP untuk meminta data ke beberapa instansi. Nah, nanti instansi ini wajib memberikan dokumen yang diminta gitu. Oke, nah kalau misalkan teman-teman uh, pernah menghadapi SP2DK yang kaitannya dengan konfirmasi terkait dengan penghasilan dan penghasilan atau omset dengan faktur pajak keluaran. Nah, jadi secara umum atau secara mudah atau singkatnya kantor pajak itu melihat omset atau peredaran usaha itu dengan menyandingkan antara SPT tahunan yang dilaporkan oleh teman-teman di akhir tahun atau untuk wajib pajak badan itu 4 bulan setelah tahun pajak berakhir, bagi wajib pajak orang pribadi itu 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Dari sini, jadi lampiran satu itu kan ada peredaran usaha. Nanti kan itu kan diisi nih di SPT tahunan. Nah, kalau misalkan ternyata jadi peredaran usahanya diisi nilainya berapa, kemudian nanti kan akan apa ya? Akan bisa dari Januari sampai dengan Desember, yang mana nanti datanya ini akan dihimpun jadi satu. Apakah benar penyerahan selama 1 tahun ini sesuai dengan yang dilaporkan pada peredaran usaha di SPT tahunan. Nah, jadi ini ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat sebenarnya tuh orang pajak tuh dapat dari mana sih datanya gitu kan. Nah, singkatnya seperti ini. Jadi dia menyandingkan antara SPT tahunan dengan SPT masa PPN. Oke, kita next. Nah, kemudian yang terkait dengan harga pokok, mungkin ya, terkait dengan pembelian atau terkait dengan biaya produksi. Nah, dilihat dari mana? Kalau yang tadi penghasilan itu dilihat dari lampiran satu kemudian disandingkan dengan penyerahan di SPT masa PPN. Kalau untuk pembelian atau harga pokok atau biaya pokok produksi itu dilihat dari lampiran 2 di poin yang satu. Ini pembelian barang, pembelian bahan atau barang dagangan. Jadi di lampiran 2 akan disandingkan dengan rekapitulasi penyerahan yang ada di SPT masa PPN. Ini berarti perolehan. Kalau tadi penyerahan, kalau yang kedua ini perolehan. Disandingkan. Oke. Nah, oke kita next. Nah, kemudian yang ketiga, itu biasanya ini yang jadi poin inti SP2DK ya, karena biasanya tuh kalau nggak penghasilan atau omset badan usaha atau orang pribadi, ya biaya, karena kan biaya kan berkaitan erat nih dengan jumlah PPh yang harus dibayar. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah biaya-biaya yang muncul yang menjadi potensi objek pajak penghasilan pasal 21, 23, 26, pasal 4 ayat 2. Di lampiran 2 yang tadi kan kalau misalkan kita lihat harga pokok itu di poin 1, kalau untuk biaya-biaya lainnya yang bisa menjadi potensi pajak penghasilan pasal 21 sampai dengan pasal 4 ayat 2 dilihat dari sini. Contohnya, kalau di laporan keuangan teman-teman melaporkan biaya gajinya lebih besar daripada yang tercatat di SPT masa PPh 21, itu kan pasti akan diklarifikasi. Ini penyebab lebih besarnya apa ya? Karena yang tercatat di kami hanya senilai ini gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan biaya penyusutan dan amortisasi. Contohnya, nanti ditanya, kamu tuh sebenarnya ngitung penyusutannya pakai metode apa? Metode garis lurus atau metode menurun, ganda, misalnya seperti itu kan. Kok kayaknya lebih besar kalau dari kantor pajak mengkonfirmasi, kok kayaknya lebih besar ya kalau pakai garis lurus, atau kok mungkin kok kayak lebih kecil gitu, nanti akan dikonfirmasi. Kemudian ada biaya bunga pinjaman, ini kaitannya dengan neraca. Kemudian ada biaya sehubungan dengan jasa. Nah, biaya sehubungan dengan jasa ini kan sebenarnya menjadi potensi PPh pasal 23 atas jasa yang 2% itu. Ternyata misalnya di biaya sehubungan dengan jasa, teman-teman melaporkan senilai 100 juta.
Tapi di SPT PPh pasal 23-nya yang ada di kantor pajak, dia cuma apa namanya mencatat apa namanya pokok dari biaya jasanya itu cuma 100 juta. Nah, mungkin kan akan dikonfirmasi nih, ini di laporan kami cuma ada 100 juta, tapi Ibu melaporkan 200 juta. Nah, apakah 100 jutanya memang belum dipotong kah atau mungkin biaya yang tidak yang bukan merupakan objek PPh 23 kah gitu kan. Nanti akan dijelaskan di situ. Kemudian ada biaya-biaya contohnya kayak biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu kan biasanya kita bukan cuma dapat dari pihak ekspedisi ya. Mungkin kalau misalkan kita punya langganan ekspedisi, contohnya kayak kita langganan nih untuk nganter barang yang kita jual pakainya GNT. Nanti GNT kan akan mengirimkan invoice, akan membuat faktur. Nah, itu kan berarti kan kita punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 23. Tapi kalau misalnya ternyata saya tuh ngirim barangnya pakai Grab, saya ngirim barangnya pakai Gojek gitu kan, yang kayak cuma 15.000, mana bisa saya potong, kan saya nggak bisa. Saya kan cuma ya udah saya bayar sesuai dengan tagihan. Itu kan perlu dikonfirmasi. Kalau misalnya biaya pengiriman saya laporkan 10 juta. Nah, 8 jutanya udah saya potong, tapi 2 jutanya ini transaksi pengiriman yang berkaitan yang kaitan erat dengan transportasi online. Jadi saya nggak punya apa namanya wewenang untuk motong. Masa saya misalkan tagihannya 15 juta saya potong 12%, kasihan dong drivernya gitu kan. Nanti akan coba dijelaskan untuk ini akan dijelaskan pada saat menanggapi SP2DK. Oke, kita next. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang badan, itu tadi badan ada omset, ada harga pokok penjualan, ada biaya-biaya yang terkait dengan objek PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalau di orang pribadi itu apa sih gitu kan? Apa sih yang menjadi apa namanya sumber atau apa sih yang menjadi indikasi munculnya perbedaan tersebut? Nah, di awal juga sudah dijelaskan bahwasanya untuk apa namanya sumber data SP2DK untuk wajib pajak orang pribadi itu tercermin dari gaya hidup keluarga. Mungkin nggak asing lagi untuk bagi teman-teman ketika mungkin ada yang flexing. Ini kayak, ih itu kok flexing ya? Udah bayar pajak belum gitu kan? Nah, pajaknya gimana nih gitu kan? Nanti kan mungkin ini yang terjadi di sehari-hari yang saat ini kita alami, kita curiga kayak ini udah bayar pajak belum sih, kayak kok flexing mulu dah gitu-gitu kan. Nah itu tercermin dari gaya hidupnya. Nah ini kan contohnya kayak yang tadi saya jelaskan, mungkin saya punya data, mungkin saya punya tabungan di bank A misalnya. Ini kan nanti kan terjadi pertukaran data antar otoritas antara DJP dengan perbankan misalnya seperti itu memang. Tapi perlu teman-teman pahami juga bahwa DJP ini dia nggak bisa semena-mena langsung minta kayak saya mau minta data orang ini dong ke bank ini gitu kan, nggak, jadi harus memang ada beberapa prosedur yang harus dilalui, jadi nggak serta merta kayak langsung dikasih atau mungkin bebas mengakses. Mungkin yang teman-teman takutkan sekarang tuh takut kalau data perbankannya diketahui oleh DJP atau dari pihak lainnya, jadi DJP ini nggak punya wewenang secara bebas, tapi apa namanya DJP punya wewenang untuk bisa melihat data teman-teman. Tapi untuk bisa mengakses itu harus ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dan itu nggak bisa asal-asalan gitu kan. Nah, kemudian ada kartu kredit, data debitur, kemudian ada kepemilikan kendaraan dan aset tetap lainnya. Kayak tadi contohnya saya terdaftar sebagai pekerja di PT X. Gaji saya cuma 5 juta. Kemudian kalau dihitung secara setahun saya itu berarti 60 juta, saya belum menikah, PTKP saya cuma 54 juta. Berarti seenggaknya itu biaya hidup saya ya paling 20 juta lah setahun. Tapi ternyata gaya hidup saya ada beli tas harganya 200 juta, ada beli kendaraan harganya 1 miliar, ada beli apartemen atas nama saya dengan harga 2 miliar gitu kan. Nah, ini apa nih sebenarnya dapat dari mana itu kan akan bukan dicurigai tapi perlu dikonfirmasi seperti itu. Next. Nah, jadi gini teman-teman, ini gambaran umum SP2DK. Kenapa SP2DK terbit dan harus bagaimana, kemudian nanti produknya apa gitu kan. Jadi gambaran umumnya adalah penerbitan dan penyampaian SP2DK itu diawali dengan adanya data temuan atau data indikasi dari apa namanya dari apa namanya menyandingkan data dari beberapa instansi mungkin gitu atau dari
data internal mereka. Jadi nanti kepala KPP-nya ini menandatangani bahwa oh ya atas ini apa namanya atas SP2DK ini atau atas temuan ini coba deh dijalanin gitu kan. Terus nanti turun ke nanti ke kasih pengawasan peneliti nanti akan diparaf apakah benar, kemudian nanti akan disusun di deskripsi-deskripsinya oleh pegawai di kantor pajak. Kemudian setelah jadi sudah ditandatangani, nanti SP2DK ini akan disampaikan melalui faksimil, kemudian bisa melalui jasa pos, kurir atau ekspedisi. Yang ketiga ini yang terbaru bisa melalui Cortex dari notifikasi Cortex. Jadi mungkin kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita itu ada alasan tanggal suratnya tanggal misalkan tanggal suratnya tuh tanggal 1 Mei, kita terimanya di 25 Mei, itu kan berarti kan ada jeda waktu 24 hari nih. Ini dengan alasan karena ekspedisinya terhambat mungkin karena mungkin kita nggak tahu kan ada surat mau masuk. Nah, kalau dari sistem Cortex pada saat surat ini dikirimkan, suratnya udah ada yang muncul di notifikasi atau di dokumen saya. Jadi, rasanya perlu hati-hati deh untuk mempertimbangkan tanggal di surat SP2DK ini. Nah, jadi nanti ketika SP2DK-nya sudah dibuat, sudah diterima, nanti apakah wajib pajaknya jadi kalau misalkan wajib pajak sudah menerima surat SP2DK. Nah, kemudian dikirimkan ke sorry sorry dari kantor pajak dikirimkan ke wajib pajak. Nanti wajib pajak dari wajib pajak ini menanggapi atau tidak. Kalau menanggapi berarti nanti akan muncul namanya berita acara P2DK. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dalam jangka waktu 14 hari kalender tidak menanggapi atau tidak menyampaikan tanggapan, nanti akan coba dikunjungi. Mungkin suratnya belum diterima, mungkin tempatnya udah pindah, kayak gitu kan. Mungkin ada kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi ketika suratnya tidak ditanggapi, akan dilakukan visit oleh pegawai di kantor pajak. Nah, tapi kalau misalkan ternyata tidak bersedia menerima SP2DK dan WP ini tidak dianggap menyampaikan penjelasan, nanti juga akan muncul apa namanya BAP2DK. Kalau misalkan yang tadi menyampaikan itu berarti isinya kan tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan. Tapi kalau yang tidak menanggapi berarti berita acaranya berarti tidak menanggapi SP2DK. Seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita lihat di sini jangka waktunya itu kan 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK, tanggal kirim SP2DK atau tanggal penyerahan SP2DK. Nah, tapi sebenarnya apa namanya sedikit informasi bahwasanya terkait dengan batas waktu penyampaian ini masih bisa dilakukan negosiasi. Contohnya seperti yang tadi dijelaskan, saya tuh nerimanya saya benar-benar baru tahu ada surat ini datang di hari kemarin, sedangkan tanggal suratnya itu di awal bulan. Nah, itu nanti kan biasanya di surat SP2DK itu nanti di bawah tuh ada nomornya akun representatif nih. Nanti teman-teman coba hubungi bahwasanya jelaskan Bapak atau Ibu, saya baru menerima surat ini di tanggal ini. Jadi saya akan coba pelajari terlebih dahulu dan kalau saya hitung rasanya waktu 14 hari itu sebentar lagi karena saya udah terskip dari tanggal surat. Kiranya boleh nggak ya kalau misalkan saya tanggapi beberapa poin di awal terlebih dahulu dan beberapa yang lainnya menyusul gitu kan. Nanti kan itu atas persetujuan antara wajib pajak dengan AR. Ketika mungkin AR-nya, oh ya Bu, boleh beberapa boleh Bu ditanggapi terlebih dahulu atas poin 1, 2 gitu kan. Mungkin SP2DK-nya nih banyak poin-poinnya, ada 10 poin. Gimana kalau misalkan jeda waktunya cuma 5 hari kan nggak bisa nih. Jadi saya coba tanggapi terlebih dahulu atas poin yang bisa saya tanggapi mungkin di poin 1, di poin 2 gitu kan. Itu bisa dilakukan secara tatap muka, datang langsung ke KPP, bisa memberikan surat juga bisa. Jadi memang kalau apa? Kalau kita baru menerima surat, kita coba konfirmasi terlebih dahulu. Bapak atau Ibu saya baru terima suratnya hari ini, boleh nggak ya kalau sekiranya saya memberikan tanggapan ini karena karena poinnya perlu diklarifikasi banyak, boleh nggak ya kalau misalkan saya tanggapi atas beberapa poin yang bisa saya tanggapi cepat terlebih dahulu gitu. Nah, dalam hal wajib pajak ini menyampaikan penjelasan melewati jangka waktu, mungkin udah dikasih waktu misalkan 30 hari gitu kan, tapi masih belum kelar-kelar gitu. Nah, nanti akan kepala KPP dapat menerima
penjelasan wajib pajak dengan mempertimbangkan resiko ketidakpatuhan, itikat baik, kemudian dari lokasi WP, efisiensi dan efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan P2DK. Jadi nanti akan coba dipertimbangkan oleh kepala KPP. Ini sebenarnya ada itikat baik nggak ya? Kalau misalkan ternyata ada itikat baik kan berarti kan oh ya udahlah oke gitu kan kita tunggu dulu ya gitu kan oke kita masih bisa tunggu kita masih bisa nunggu surat tanggapan dari ibu gitu misalnya seperti itu. Kalau kita next. Nah, kemudian kita tuh sebenarnya punya hak dan kewajiban dalam menghadapi SP2DK. Hak kita adalah yang pertama adalah hak untuk mengetahui dasar SP2DK. Wajib pajak berhak mengetahui data dan atau keterangan yang menjadi dasar diterbitkannya SP2DK, termasuk sumber dan analisis dari AR. Biasanya untuk poin omset, contohnya gitu kan. Eh, kok beda rasanya ya, saya ngelaporin segini, tapi menurut dia segini, saya harus gimana gitu kan. Nah ini bisa ditanya oleh teman-teman, Bapak atas poin 1 untuk peredaran usaha, boleh nggak ya saya minta data dari Bapak, kenapa angka ini muncul, nanti kan akan, apa namanya, akan diberikan. Jadi untuk data-data yang ada ini, kita diberikan hak untuk bisa meminta secara rinci, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hak untuk memberikan penjelasan. Wajib pajak boleh memberikan klarifikasi secara tertulis atau lisan dan berhak menyampaikan dokumen yang relevan. Jadi kita tuh punya hak juga untuk menyampaikan secara lisan, tertulis, tatap muka gitu ya. Nggak serta merta kita harus kirim surat. Contohnya kalau misalkan kita mau datang langsung ke kantor pajak untuk menjelaskan poin-poin SP2DK, ya kita bisa datang ke sana. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk didampingi oleh profesional. Kalau dirasa kita kurang mengetahui atau kurang paham terkait dengan poin-poin yang menjadi klarifikasi di SP2DK, kita tuh punya kok hak untuk didampingi oleh profesional, contohnya konsultan pajak, itu bisa mendampingi proses SP2DK. Kemudian yang keempat adalah hak untuk menyanggah. Wajib pajak berhak menyanggah atau mengajukan keberatan secara tertulis apabila tidak setuju dengan temuan DJP setelah penjelasan SP2DK. Contohnya, mungkin 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 ada kesalahan di data sistemnya DJP dan kami nggak merasa kami melakukan transaksi tersebut gitu kan. Itu bisa disanggah kalau memang setelah dilakukan pengecekan ulang memang itu bukan data kita contohnya gitu kan itu bukan data kita itu punya WP lain misalnya seperti itu kan mungkin dari internalnya ketukar gitu kan itu bisa menyanggah jadi kita punya hak untuk menyanggah SP2DK. Oke kita next. Nah, kemudian kewajibannya apa sih? Nah, kewajiban wajib pajak dalam menghadapi SP2DK adalah memberikan penjelasan atas data dan keterangan. Jadi ketika kita menerima surat SP2DK, kita akan diberikan waktu nih 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK. Maka kita memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan data atau keterangan sesuai dengan poin-poin yang ada di surat tersebut. Kemudian yang kedua adalah wajib memberikan dokumen pendukung. Jika diminta, wajib pajak menyertakan dokumen laporan atau bukti pendukung yang dimiliki untuk menjelaskan perbedaan atau ketidaksesuaian data. Contohnya kayak misalkan tadi ada poin koreksi atau poin-poin yang menjadi poin klarifikasi terkait dengan biaya pengiriman. Biaya pengiriman yang saya catat itu 200 juta, tapi di SPT PPh pasal 23 atau SPT unifikasi saya yang terlapor atau yang tercatat itu cuma 100 juta. Nah, mungkin kan akan terjadi mungkin dari pihak kantor pajaknya atau pihak AR-nya tanya ke ibu. Ibu kalau misalkan iya ini benar bahwa yang 100 juta ini adalah tagihan dari jasa ekspedisi dan sisanya adalah untuk transportasi online. Boleh tidak ya Bu, sekiranya Ibu memberikan sampel beberapa untuk ditunjukkan kepada kami bahwasanya benar memang atas sisanya adalah pengiriman yang menggunakan jasa transportasi online gitu kan. Nah, nanti bisa nih diberikan, jadi memberikan dokumen pendukung. Contohnya mungkin ada dari invoice gitu kan, invoice dari Gojek, dari Grab gitu kan. Itu bisa dari Lalamove gitu misalnya. Nah, kemudian yang ketiga ada wajib bersikap kooperatif. Wajib pajak harus bersikap kooperatif dalam proses klarifikasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan petugas. Jadi ini kan sifatnya klarifikasi, benar apa enggak, salah
yang bener yang mana gitu kan. Jadi kita tuh harus kooperatif, jangan kayak langsung emosi. Saya nggak lapor kok, saya udah lapor kok, saya lapornya segini, utang saya segini, utang pajak saya segini, saya udah bayar semuanya gitu kan. Kok saya masih dapat surat ini gitu kan. Ini Bapak yang salah nih gitu gitu kan. Itu kan berarti kan tidak kooperatif. Sedangkan sebenarnya kita tuh diberikan kesempatan untuk menjelaskan bahwa ya memang setelah kami lakukan cek kembali ada perbedaan antara yang kami laporkan di SPT tahunan dengan laporan keuangan saya, atau mungkin dari sisi, atau mungkin kita bisa menyanggah bahwa uh, atas surat yang Bapak terbitkan ini bukan data kami, kami tidak melakukan transaksi ini gitu kan. Itu kan berarti kan bersikap kooperatif. Kemudian yang selanjutnya adalah wajib memperbaiki SPT jika terdapat kekeliruan. Jika setelah klarifikasi ternyata ada kekeliruan dalam pelaporan, wajib pajak melakukan pembetulan SPT dan melunasi kekurangan pajak beserta sanksi jika ada. Contohnya, in case mungkin ternyata kita ambil contoh gampangnya yang tadi biaya pengiriman. Ternyata setelah dicek ulang, kita tuh masih belum memotong PPh pasal 23 atas nilai pengiriman 50 juta kepada apa ya, kepada jasa ekspedisi A. Kita menyampaikan bahwa saya benar kayak atas temuan ini benar bahwa kami belum melakukan pemotongan atas objek pajak PPh pasal 23 senilai 50 juta, dan kami akan melakukan pembetulan SPT unifikasi kami dan membayar jumlah kurang bayarnya gitu kan. Itu kan berarti kan perlu dilakukan apa namanya, perbaikan SPT di PPh unifikasinya gitu. Oke, jadi memang kalau misalkan ternyata diperlukan untuk membetulkan SPT, jadi SPT-nya itu bukan cuma SPT tahunan aja ini benerin, tapi mungkin bisa juga SPT PPN, mungkin karena kita udah batal faktur tapi belum melakukan pembetulan, itu kan berarti kan ada selisih nih antara data yang sudah dilaporkan dan data yang ada di internal perusahaan. Itu akan ada selisih. Jadi kan mungkin dilakukan pembetulan setelah SP2DK setelah temuan yang ada. Kemudian ada pembetulan SPT unifikasi gitu. Kita next. Oke. Nah, kemudian ini tadi terkait dengan cara merespon SP2DK sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang disampaikan kepada AR atau kepada kantor pajak paling lama 14 hari kalender setelah sesuai dengan surat yang diterbitkan. Jadi wajib pajak ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK secara tatap muka, baik itu secara tatap muka langsung datang ke kantor pajak, atau yang kedua itu bisa melalui media audiovisual, mungkin kayak mungkin dari pihak, contohnya mungkin dari sisi perusahaan, mungkin KPP-nya jauh gitu kan. Saya mau menyampaikan secara lisan, bisa menyampaikan uh, kepada AR-nya, Bapak atau Ibu, rasanya saya ingin menyampaikan penjelasan saya secara lisan, tapi karena keterbatasan waktu, boleh nggak ya kalau misalkan dilakukan secara via Zoom misalnya, dilakukan secara online. Nah itu nanti dilakukan komunikasi terlebih dahulu. Jika akhirnya sepakat, bisa dilakukan apa namanya, memberikan tanggapan SP2DK melalui Zoom gitu. Kemudian yang ketiga itu bisa melalui tertulis. Jadi biasanya yang biasa saya alami adalah memang memberikan tanggapannya itu biasanya terlebih dahulu secara lisan, bertemu dengan akun representatifnya, menjelaskan bahwa poin-poin ini adalah seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau sudah sedikit menemukan titik temu, nanti di endingnya adalah memberikan tanggapan tertulis. Jadi ini untuk sebagai catatan AR untuk membuat berita acara seperti itu. Kita next. Jadi tujuan SP2DK itu apa sih? Ya, tujuannya adalah menyempurnakan data dan informasi. Biar sama, kita punya data internal, mereka punya data internal, kita matching ini. Nah, SP2DK itu tujuannya untuk mematchingkan data. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Contohnya,
mungkin di tahun 2021 sudah pernah di SP2DK. Nah, kemudian atas temuan-temuan yang ada di SP2 atas temuan-temuan yang muncul di tahun 2021 kan akan menjadikan patokan untuk menjalankan kewajiban perpajakan di tahun-tahun setelahnya. Nah, ini SP2DK itu tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, kemudian ada mencegah dan mengoreksi ketidaksesuaian. Contohnya kayak tadi di faktur pajak, misalnya belum lapor, udah faktur pajak luarannya sudah dibatalkan tapi belum dilakukan pembetulan SPT PPN gitu. Kemudian yang keempat adalah mendorong wajib pajak secara proaktif melakukan pembetulan. Atas pembetulan-pembetulan yang belum dilakukan, tapi memang sudah dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, ini jadikan atas temuan-temuan di SP2DK memang mendorong untuk dilakukan pembetulan. Contohnya kayak kita udah batalin transaksi senilai 1 miliar, udah dibatalin nih di fakturnya. Mungkin kalau misalkan kita lihat di 2024 kita udah batalin nih di e-fakturnya, di e-faktur di apa namanya di aplikasi e-fakturnya itu kita udah batalin. Tapi di SPT masa PPN di web faktur itu kita belum laporin pembetulannya. Nah, berarti kan secara otomatis itu omset kita yang tercatat di sistem mereka adalah omset yang ada di SPT normal. Sedangkan sebenarnya kalau misalkan kita melakukan pembetulan SPT masa PPN akan terjadi penurunan kan atas pembatalan transaksi di faktur pajak keluarannya. Nah, yang kemudian adalah mengurangi kebutuhan untuk pemeriksaan pajak. Jadi kalau ada SP2DK ditanggapi, kemudian sudah clear temuan-temuannya, jadi kan tidak berlanjut pada proses pemeriksaan. Kemudian yang keenam adalah mengidentifikasi potensi pajak yang belum terpenuhi. Contohnya kayak tadi biaya pengiriman, ternyata setelah dilakukan pengecekan ulang, kita ada belum potong nih yang objek PPh pasal 23-nya, kita belum potong. Jadi kan apa namanya, kita punya kewajiban untuk membayar, menghitung, membayar, dan melaporkan. Jadi ketika ada temuan di SP2DK dan kita yang kurang teliti, maka akan mendorong apa namanya kita untuk tertib lagi, untuk bayar lagi, untuk betulin lagi gitu. Next. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ketika menerima SP2DK? Jadi, yang pertama nggak boleh panik. Biasanya tuh mungkin bagi orang-orang awam yang baru pertama kali menerima SP2DK rasanya kayak takut. Saya tuh baru masuk loh ke perusahaan ini, kok saya dapat SP2DK, saya harus tanggung jawab nih gitu-gitu kan. Nanti saya dimarahin atasan saya gitu kan. Nanti saya jadi kurang bayar pajak gitu kan. Sedangkan kan saya udah bayar gitu kan. Nah, jadi pelajari terlebih dahulu isi dari surat SP2DK-nya dengan saksama. Baca dengan teliti seluruh surat termasuk alasan penerbitan SP2DK dan tenggat waktu yang diberikan. Kemudian kumpulkan dan verifikasi dokumen pendukung. Kalau misalkan ada poin-poin terkait dengan omset, ternyata omsetnya itu lebih kecil dari yang dilaporkan di SPT PPN, mungkin disertai juga alasan pembatalannya, mungkin karena pembatalan kontrak pekerjaan, itu nanti kontraknya juga disertakan. Kemudian analisis dan identifikasi potensi ketidaksesuaiannya. Identifikasi SP2DK apakah ada ketidaksesuaian dengan laporan SPT yang telah disampaikan. Jadi memang sebaiknya kita itu sebagai tim finance, tech, dan accounting melakukan evaluasi tiap masa sehingga tidak menimbulkan selisih di akhir tahun nanti. Kemudian yang keempat, bisa konsultasikan dengan ahli pajak atau konsultan pajak. Ini sifatnya mungkin baiknya sifatnya ini bersifat maintenance setiap masa ya. Jangan jangan kayak pas tiba-tiba nanti dapat SP2DK baru ke konsultan pajak gitu. Nah, ini kan apa namanya perlu waktu juga untuk konsultan pajak mempelajari kasus-kasus yang ada di perusahaan itu. Jadi memang baiknya memang harus di maintenance setiap bulan gitu kan untuk menghindari adanya potensi-potensi PPh-PPh yang belum dibayarkan. Kemudian menyusun penjelasan yang jelas dan terstruktur, jelaskan kalau misalkan ternyata temuannya KPP ini kurang tepat, dijelaskan bahwa atas peredaran bruto yang Bapak maksud atau atas peredaran bruto yang dimaksud dalam SP2DK ini apa namanya tidak sesuai karena satu misalnya karena terjadi pembatalan kontrak pekerjaan dengan lawan transaksi sehingga faktur pajaknya dibatalkan namun belum dilakukan pembetulan SPT masa PPN. Kemudian yang kedua
belum dilakukannya pembayaran oleh vendor sehingga faktur yang dibuat dibatalkan, seperti itu. Jadi disusun secara rapi. Kalau misalkan tadi yang terkait dengan biaya pengiriman dijelaskan bahwa memang kami melakukan transaksi dengan jasa ekspedisi senilai 100 juta, yang mana 100 juta ini sudah kami potong PPh 23-nya. Namun setelah kami periksa kembali, 50 juta yang lainnya adalah 50 juta yang digunakan untuk pengiriman secara langsung dengan menggunakan transportasi online, dan sisanya setelah kami lakukan cek kembali, kami belum melakukan pemotongan atas objek pajak tersebut, sehingga kami akan memperbaiki SPT unifikasi di masa yang bersangkutan. Jadi dijelaskan secara utuh. Kemudian, ajukan tanggapan tepat waktu. Pengiriman yang tepat waktu dapat menunjukkan etikat baik dan kepatuhan Anda sebagai wajib pajak. Dalam waktu 14 hari, diusahakan untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu atas beberapa poin-poin, atau mungkin semuanya juga boleh kalau bisa. Atau mungkin kalau terima suratnya mungkin di tanggal 5 dikeluarin suratnya, tanggal 6 diterima, berarti kan masih banyak nih jeda waktu panjang jeda waktunya. Jadi bisa diajukan, bisa disusun, bisa dipelajari terlebih dahulu, kemudian dikonfirmasi terlebih dahulu melalui WhatsApp mungkin, kemudian bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu datang ke KPP. Nah, nanti di menjelang 14 hari dibuat surat tanggapannya atas beberapa diskusi yang sudah dilakukan dengan AR. Kemudian simpan salinan semua dokumen. Jadi atas dokumen-dokumen yang disertakan dalam proses penjelasan atau klarifikasi SP2DK memang harus disimpan agar nanti pada saat sewaktu-waktu diperlukan tidak sulit mencarinya kembali. Oke, kita next. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata saya nggak menanggapi SP2DK karena saya nggak tahu, misalnya gitu, saya nggak tahu, saya nggak familiar, saya baru masuk, misalnya orang lama saya nggak bertanggung jawab gitu kan, misalnya. Nah, ada nih contohnya, kalau misalkan SP2DK tidak ditanggapi, akan ada potensi muncul pemeriksaan SP2DK, pemeriksaan setelah SP2DK. Kalau tadi SP2DK itu sifatnya pengawasan, kalau pengawasannya tidak apa, pengawasannya tuh terskip gitu, kayak saya nggak menanggapi SP2DK. Nah, itu bisa muncul, nanti AR-nya bisa mengajukan usulan untuk dilakukan pemeriksaan. Mungkin alibinya gini, saya udah ngawasin WP ini, tapi WP ini nggak apa namanya, WP ini nggak menanggapi surat yang saya berikan, tapi saya perlu konfirmasi, jadi adalah saya limpahin aja ke pemeriksaan gitu, misalkan gitu kan. Secara singkat atau gampangnya mungkin diasumsikan seperti itu. Kemudian penetapan pajak secara jabatan. Contohnya kayak tadi yang belum dikukuhkan sebagai PKP, data yang tercatat di internal JP itu udah omsetnya itu udah lebih dari 4,8 M. Tapi dia belum mengukuhkan diri sebagai PKP. Nah, nanti setelah itu, setelah SP2DK, nanti akan ditetapkan, badan ini ditetapkan secara jabatan menjadi PKP. Kemudian ada sanksi administratif. Contohnya kalau misalkan ternyata kan ada nih, kalau misalkan kita tidak menanggapi, berarti kan AR ini punya wewenang untuk menggunakan angka-angka temuannya untuk dijadikan sebagai potensi kurang bayar. Nah, nanti bisa diterbitkan surat tagihan pajak, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada peningkatan pengawasan. Masuk ke dalam kategori pengawasan khusus oleh DJP, laporan dan transaksi pajak badan akan lebih sering diperiksa dan diaudit. Tentu kalau misalkan tidak menanggapi SP2DK, ya tentu pasti akan lebih diawasi lagi. Kemudian yang kelima ada potensi masalah hukum. Dapat memicu DJP untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, termasuk penuntutan pidana jika ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam penghindaran pajak. Contohnya, kita tuh mungkin contohnya secara sadar dan secara nyata, secara ilegal, kita melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil jumlah pajak terutangnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan transaksi fiktif, contohnya gitu kan. Nanti kalau misalkan ternyata di poin SP2DK diklarifikasi bahwa kami tidak menemukan bahwa ibu atau bapak bertransaksi dengan pihak lain, tetapi di laporan keuangan ibu terdapat pembelian senilai ini. Nah, itu kan nanti kan akan diperiksa nih, di lawan transaksinya juga diperiksa. Kemudian kalau misalkan ternyata ditemukan indikasi bahwa ini melanggar ketentuan, ya nanti bisa dikenai masalah hukum. Kemudian yang terakhir adalah dampak restitusi. Mungkin untuk wajib pajak yang biasanya melakukan pengembalian pendahuluan atas PPN masukan yang lebih bayar, atau melakukan restitusi-restitusi, kalau ternyata ada SP2DK kemudian tidak ditanggapi, nanti akan akan apa ya,
membuat kantor pajak tidak percaya gitu terhadap wajib pajak. Jadi memang ketika kita menuntut hak, kita juga harus memenuhi kewajiban kita sebagai wajib pajak. Nah, masalah-masalah yang muncul ketika ada SP2DK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib pajak harus memberikan tanggapan atas SP2DK sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh AR dan kepala KPP-nya. Mungkin di beberapa case ada beberapa temuan-temuan yang berpotensi menimbulkan kurang bayar dengan jumlah yang besar, di mana AR ini sudah memprediksi bahwasanya atas WP ini dia itu harus bayar atas atas SP2DK ini kurang bayar yang muncul tuh besar, misalkan kayak atas pembetulannya tuh misal 500 juta. Nah, kita kalau misalkan tidak memberikan klarifikasi secara jelas, tidak memberikan dokumen-dokumen pendukung, pasti mereka akan langsung tembak kayak, oke, kamu nggak bisa jelasin, berarti data yang ada di kami seenggaknya benar dong, secara mudahnya atau singkatnya seperti itu. Nah, makanya kita tuh masalah yang ada di sekarang di SP2DK tuh bingung gitu, kayak sebenarnya yang yang diminta oleh AR tuh apa gitu. Syukur kalau misalkan kita sih bisa menjelaskan beberapa poin-poin yang ada di SP2DK. Makanya untuk saat ini diperlukan ekualisasi permasa, kemudian penyimpanan dokumen pengadministrasian dokumen dengan baik. Nah, fungsinya seperti ini. Jika sewaktu-waktu nanti ada SP2DK, setidaknya ada dokumen-dokumen pendukung yang bisa memperkuat argumen. Kemudian yang kedua adalah masalahnya tuh kita tuh dapat SP2DK ditanggapi ya biar nggak ke pemeriksaan. Tapi kalau misalkan tidak ditanggapi kan berarti akan muncul potensi pemeriksaan yang diusulkan oleh AR. Mungkin AR akan beropini ketika di SP2DK nggak mempan gitu, tidak berusaha memperbaiki, ya mau nggak mau saya ajukan ke pemeriksaan gitu. Jadi memang ini jadi masalah kita saat ini sih. Kemudian yang ketiga, sering terjadi bahwa WP tidak menanggapi atau menanggapi SP2DK menurut perspektifnya sendiri sehingga tidak tercapai titik temu antara AR dan WP. Contohnya, kalau misalkan ternyata temuan AR-nya itu bisa dikonfirmasi oleh kita sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, contohnya kayak tadi biaya pengiriman, kemudian omset usaha, karena dibatalin kontraknya itu kan berarti kan kita memberikan dokumen pendukung kepada AR. Nah, tapi ada beberapa wajib pajak yang memang dia itu tidak memberikan klarifikasi yang lebih jelas. Dia cuma memberikan argumen. Saya 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 nggak ada transaksi ini. Ya ditanya sama akhirnya, ya mana buktinya ibu? Mana buktinya bahwa ibu itu membatalkan transaksi ini gitu kan? Kan itu kan berarti feedback satu sama lain kan. Kalau misalkan ternyata ibu atau saya, misalkan saya yang dapat SP2DK, saya nggak bisa menjelaskan secara gamblang bahwasanya atas transaksi ini tidak saya lakukan, tapi bukti pendukungnya nggak ada, ya berarti nanti nggak akan ada titik temu karena AR punya perspektif sendiri, si WP juga punya perspektif sendiri, dan nggak ada dokumen pendukungnya. Sedangkan dokumen pendukungnya AR kan adalah SPT masa SPT yang sudah dilaporkan per masa. Jadi kalau dilihat dari sini ya yang akan menang adalah dari sisi AR-nya. Nah, karena itu memang harus dilakukan administrasi yang baik, kemudian didukung dengan bukti-bukti yang cukup juga. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan yang muncul adalah bagaimana wajib pajak memahami apa yang AR kehendaki sehingga resiko pemeriksaan dapat dihindari dan pajak tetap dapat dihemat. Nah, ini mungkin saran dari saya adalah ketika mendapatkan SP2DK kita harus menanggapi sesuai dengan keadaan nyata yang ada di laporan keuangan kita sesuai dengan keadaan nyatanya. Kalau misalkan ternyata apa yang sudah kita laporkan di laporan keuangan dan di SPT tahunan sudah benar, ya harusnya kita sebagai wajib pajak ketika menerima SP2DK bisa menjelaskan. Jadi kalaupun nanti dilakukan klarifikasi lebih lanjut, kita bisa menjelaskan. Kalau misalkan AR-nya mau A, ternyata buktinya tidak mendukung A, ya berarti sebenarnya wajib pajak ini yang lebih berhak mendapatkan hak untuk memberikan argumennya tuh. Jadi argumen wajib pajak tuh lebih benar daripada argumen yang digunakan oleh AR. Jadi memang kita harus menemui titik temu biar jadi kayak saling tarik ulur biar nggak ada yang ngambek satu sama lain. Karena kalau misalkan wajib pajaknya tadi berargumen tanpa bukti pendukung ya dari sisi AR juga akan
bilang, ibu kalau misalkan mau berargumentasi ya harus ada bukti pendukungnya seperti itu kan. Jadi memang kalau misalkan nggak mau diusulkan ke pemeriksaan, memang SP2DK ini harus ditanggapi dengan baik. Nah, next. Nah, strategi menanggapi SP2DK adalah, nah yang pertama tadi, menanggapi SP2DK dengan data yang valid dan reliable terkait dengan isu yang muncul. Kemudian, memperjuangkan hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Contohnya kalau misalkan tadi ada pembatalan faktur pajak ya karena memang kita belum terima uangnya bisa kita batalin. Jadi jangan dikenakan PPh badan dong Pak gitu kan. Buktinya mana Bu? Nah ini buktinya kontrak saya batal gitu. Nah, kemudian yang ketiga meningkatkan compliance atau equalisasi dan transferasi. Jadi memang setiap bulan, setiap masa emang harus dilakukan nih equalisasi antara SPT masa PPN dengan peredaran usaha, SPT PPh 21, SPT unifikasi, 4 ayat 2 gitu. Dan harus dilakukan equalisasi biar nggak muncul potensi-potensi perbedaan pada saat nanti di akhir tahun. Kemudian adalah meningkatkan awareness tax atau digitalization. Jadi kalau sekarang di Cortex, mungkin kalau di Cortex kita kan mengakui bukti potong kita tuh ada bukti, ada pekerjaan dengan pemerintah, kemudian kita tuh harusnya menerima bukti potong PPh pasal 22 atau 23. Nah, ini kan sebenarnya kalau dari sistem Cortex, kita udah bisa mengakses bukti potongnya di Cortex, tapi ternyata setelah jalan kok nggak ada bukti potong saya gitu kan. Nah ini apa namanya perlu ditingkatkan atau perlu ditingkatkan kehati-hatiannya. Mungkin dikonfirmasi kepada pihak bendahara pemerintahnya bahwasanya atas pekerjaan ini saya sudah menerima uang, saya sudah menerima pembayaran senilai ini setelah dipotong PPN dan PPh. Tapi saya belum menerima bukti potongnya. Boleh nggak ya dibantu untuk dibuatkan bukti potongnya gitu. Jadi perlu dilakukan ekualisasi per bulan. Kemudian menerapkan teks manual atau update agar terdapat keseragaman kayak update nih terkait dengan masalah perpajakan, apalagi ada dengan adanya Cortex, kita harus berubah nih dari yang DJP online, e-faktur, web faktur ke Cortex jadi satu. Nah, perlu dilakukan teks apa namanya teks manual update ke kita, ke perusahaan dan yang lainnya. Kemudian ada meningkatkan text knowledge melalui training. Contohnya kalau misalkan ada tim teks yang belum memiliki kemampuan yang lebih terkait untuk pekerjaan-pekerjaan teks ya kita bisa ambil atau perusahaan bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan, contohnya kayak brevet, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga komunikasi yang lebih baik dengan DJP. Jadi memang intinya adalah komunikasi. Jadi mungkin kalau bisa saya katakan, SP2DK adalah art of negotiation. Jadi memang komunikasi kita yang paling utama. Seberapa kuat dokumen kita, kalau tidak bisa menyampaikan informasinya dengan baik, ya mungkin nanti informasinya akan digunakan dengan cara yang salah. Jadi memang komunikasi adalah hal yang penting dalam proses SPDK juga. Next. Oke, kita akan berikan contoh analisis tadi kasus. Ini adalah beberapa poin-poin yang umumnya menjadi poin klarifikasi dalam SPDK. Kita langsung saja, contohnya seperti ini. PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi peralatan rumah tangga. Pada tahun 2024, PT ABC menerima SP2DK dari DJP terkait dengan laporan tahun pajak 2023. Dalam SP2DK tersebut, DJP meminta penjelasan atas beberapa hal di bawah ini. Contohnya, poin 1. DJP mencatat bahwa data penjualan PT ABC berdasarkan faktur pajak adalah sebesar 50 miliar. Sementara dalam SPT PPh Badan tahun 2023, PT ABC hanya melaporkan penjualan sebesar 35 miliar. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ada di gap senilai 15 miliar. Ini sebenarnya disebabkan oleh apa gitu kan. Nanti kita coba bahas. Kemudian yang kedua, terdapat selisih nilai pembelian di SPT PPh Badan 2023 dibandingkan dengan SPT masa PPN sebesar 50 juta. Contohnya di SPT masa PPN itu mencatat pembelian senilai 200 juta, tapi di laporan keuangan yang dilaporkan di SPT tahunan, kita tuh melaporkannya pembeliannya itu senilai 250 juta. Berarti ada gap nih 50 juta. Ini karena apa? Gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, wajib pajak dimohon untuk memberikan penjelasan mengenai biaya penyusutan sebesar 250 juta. Ini nanti mungkin lebih kepada ini penyusutannya pakai metode apa, garis lurus, menurut gada atau yang lainnya gitu kan. Apakah benar sudah dilakukan perhitungan dengan baik, dengan benar gitu kan. Kemudian yang keempat, wajib pajak dimohon untuk memberikan penjelasan atas rincian hutang lancar lainnya senilai 30 juta serta disertai dengan bukti pendukung perjanjian hutang. Mungkin dilihat dari sisi neracanya. Ini hutang lancar lainnya tuh hutang lancar apa sih sebenarnya gitu kan? Apakah hutang kepada bank atau kepada pemilik
usaha atau kepada apa gitu kan, itu perlu dikonfirmasi karena kan ada kaitannya juga nih dengan pendapatan bunga atau beban bunga. Kalau misalkan kita pinjem, berarti kan kita harus bayar bunga nih kepada orang yang meminjamkan. Berarti kan ada potensi biaya yang muncul dari sisi kita dan potensi penghasilan yang muncul dari sisi si peminjamnya. Nah, itu terkait dengan bunga pinjaman juga kan sudah diatur dalam apa namanya? Diatur oleh BI gitu kan. Untuk masa ini berapa persen untuk pinjaman jangka setahun, 3 tahun gitu-gitu. Itu nanti kan biasanya yang dijadikan patokan untuk bunga pinjaman adalah yang dari BI Bank Indonesia. Kemudian wajib pajak ini akan memberikan tanggapan. Jadi setelah tadi kita baca surat SP2DK-nya, kita tahu nih tadi poinnya adalah omset, pembelian, penyusutan, dan hutang. Kemudian setelah dilakukan pengecekan kembali, kita akan memberikan tanggapan. Jadi PT ABC memberikan tanggapan bahwa selisih data penjualan disebabkan karena adanya pembetulan faktur pajak, namun belum dilakukan pembaharuan angka pada SPT masa SPT PPh Badan. Contohnya kayak tadi ada pembatalan transaksi, tapi belum dilaporkan di SPT masa PPN sehingga berdampak juga ke SPT tahunan wajib pajak badan. Kedua, PT ABC memberikan tanggapan bahwa selisih nilai pembelian sebesar 50 juta di SPT tahunan badan dibandingkan dengan SPT masa disebabkan karena adanya pembelian non PKP sehingga tidak perlu dilaporkan pada SPT masa PPN. Contohnya kayak mungkin singkatnya gini, kita itu beli barang nggak selalu ke PKP atau pengusaha kena pajak. Bisa aja kita beli ke contohnya misalkan untuk memenuhi kebutuhan paku, biasanya kita beli di perusahaan X yang mana dia itu menerbitkan faktur pajak atas pembelian yang kita lakukan. Tapi karena kita cuma butuhnya dikit, kita beli di toko material. Toko material itu kan bukan merupakan PKP, sehingga dia juga nggak menerbitkan faktur pajak luaran kan. Jadi kita nggak bisa nih mencatat itu, atas transaksi itu tuh tidak tercatat di sistem mereka. Sedangkan di kita tuh mencatat bahwasanya ya transaksi ini saya beli ke UD Makmur senilai 5 juta. Itu kan bukan merupakan PKP. Jadi memang ada selisih di situ. Jadi dijelaskan. Nah, kemudian PT ABC memberikan tanggapan bahwa metode yang digunakan adalah metode garis lurus sehingga biaya penyusutan sebesar 250 juta sudah sesuai dengan metode yang seharusnya. Nah, nanti biasanya ini akan dilampirkan aset dan perhitungan penyusutannya seperti apa. Apakah memang benar, apakah salah. Kalau misalkan salah kan berarti kan jumlah biaya penyusunannya lebih kecil. Yang mana kalau kita lihat di SPT Badan, tentunya kalau biaya lebih kecil berarti penghasilan tentunya labanya jadi meningkat atas selisih dari yang dilaporkan secara normal kemudian dari kebetulan. Nah, ini nanti biasanya akan dilakukan eh, karena muncul kurang bayar atas perhitungan kita yang salah, berarti atas kurang bayar tersebut harus dibayar. Kemudian PT ABC memberikan tanggapan bahwa rincian hutang lainnya terdiri dari hutang PT XYZ sebesar 10 juta dan hutang leasing sebesar 20 juta. Di mana hutang leasing ini kan biasanya udah ada beban bunganya. Nah, tapi untuk hutang kepada PT XYZ, nah ini nanti coba didiskusikan terlebih dahulu bahwasanya kita tuh hutang ke ini ya karena kita rekanannya PT XYZ. Ini hutangnya jangka pendek kok. Kayak misalkan hari ini saya pinjam, besok saya lunasi gitu kan. Itu kan kalau misalkan kita pinjam di bank pun bunganya bahkan belum muncul gitu. Makanya kita nggak mencatat beban bunga di sini gitu. Nah, ini nanti dikomunikasikan ke AR-nya. Kita next. Oke, nah penjelasan selisih penjualan, analisis data penjualan PT. Tentunya sebelum kita memberikan tanggapan, kita harus menganalisis terlebih dahulu poin-poin yang ada di SP2DK tersebut. Contohnya kayak analisis data penjualan, PT ABC harus memeriksa kembali nih data penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2023 dan membandingkan dengan data faktur pajak yang digunakan oleh DJP. Jika terdapat kesalahan pelaporan, PT ABC harus menjelaskan penyebab perbedaan tersebut. Misalnya jika terdapat faktur yang belum terlapor atau terjadi kesalahan dalam input data, disertai dengan bukti pendukung yang kuat juga. Kemudian yang kedua, bukti pendukung. Nah, bukti pendukungnya apa? Sertakan salinan faktur pajak yang
dibatalkan contohnya. Kemudian ada laporan penjualan dan dokumen pendukung lainnya yang dapat memperjelas perbedaan tersebut. Kalau fakturnya batal ya ditunjukin, saya udah batalin faktur ini, tapi saya memang belum melakukan pembetulan di SPT masa PPN saya. Jadi ya belum terdetek gitu. Kita next. Kemudian selisih nilai pembelian, periksa data pembelian terlebih dahulu. PT ABC ini perlu memeriksa kembali semua dokumen pembelian yang terkait dengan SPT PPh Badan dan SPT masa PPN. Jika ditemukan perbedaan, PT ABC harus memberikan penjelasan yang detail terkait hal ini. Misalnya ada pembelian yang belum terinput atau salah laporan. Contohnya misalkan tadi beli paku di UD atau di toko material, ya udah disertakan aja invoice-nya, disertakan bukti bayarnya gitu. Kita next. Nah, terkait dengan biaya penyusutan, nah PT ABC ini perlu memberikan rincian perhitungan penyusutan aktiva tetap yang diakui dalam SPT PPh Badan. Pastikan juga bahwa metode dan tarif penyusutan yang digunakan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Gitu. Jadi nanti kan di SPT tahunan kan di pelampiran 5 kalau nggak salah itu kan ada terkait dengan aset dan penyusutannya. Nah, itu nanti biasanya kalau misalkan ada poin koreksi terkait dengan penyusutan atau aktiva. Nah, pada saat SP2DK disertakan saja bahwa saya sudah benar melakukan perhitungan ini dan biaya penyusutan juga sudah tercatat dengan benar gitu. Oke, penjelasan hutang lainnya. Rincian hutang PT ABC harus menjelaskan secara rinci sumber dan alasan adanya hutang lainnya sebesar 30 juta. Ini hutangnya tuh hutang apa sebenarnya? Apakah hutang yang terkait dengan mungkin pinjaman modal sementara karena cash flow-nya lagi nggak bagus gitu kan. Itu nanti jelaskan saja. Bukti pendukungnya bisa perjanjian hutang, bukti transfer, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat menjelaskan asal-usul dan legitimasi hutang tersebut. Jadi memang ketika kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan, ketika kita diberikan surat SP2DK, artinya kita diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjelaskan apa yang menjadi poin-poin dalam SP2DK. Jadi memang harus dijelaskan, harus diklarifikasi. Kalau ternyata saya yang benar ya, kalau ternyata setelah dilakukan pengecekan data saya yang benar ya udah kita jelasin aja, kita santai aja, kita nggak boleh panik gitu. Next. Oke, nah ini nih ada di peran konsultan pajak. Mengingat kompleksitas kasus ini, nah PT ABC memang sebaiknya berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk memastikan bahwa penjelasan yang diberikan sudah memadai dan bahwa semua aspek akuntansi dan perpajakan telah dipertimbangkan secara cermat. Jadi memang kalau yang tadi kan case-nya cuma ada 4, mungkin ada beberapa kasus juga yang sampai case-nya itu sampai SP2DK-nya tuh halamannya sampai banyak banget. Mungkin ada sampai 20 halaman, poin-poinnya dari poin A sampai Z, terus nanti ada poin 1 sampai 10, nanti ada anaknya lagi A kecil, terus nanti ada anaknya lagi 1 dalam kurung gitu kan lumayan kompleks nih. Nah itu memang harus diperlukan peran konsultan pajak di situ. Jadi kesimpulannya di kasus ini, pentingnya transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan dan perpajakan. PT ABC juga perlu memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, dan bahwa ada keselarasan antara data yang dilaporkan ke DJP dengan data dari pihak ketiga. Penggunaan konsultan pajak dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang kompleks seperti ini, serta memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar. Jadi memang kalau kita kan mungkin bagi staff kerjaan kita banyak nih, kita nggak bisa yang kayak setiap bulan equalisasi gitu kan, kita ya bikin faktur, bikin bukti potong, tapi kayaknya nggak sempet ya kalau buat equalisasi. Nah mungkin di sini peran konsultan pajak juga berfungsi, mungkin konsultan pajak bisa membantu proses equalisasi laporan keuangan di setiap masanya gitu. Oke, mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa bertanya di kolom yang sudah disediakan. Semoga bagi teman-teman yang sedang menghadapi SP2DK di semester 1 ini bisa cepat terselesaikan dengan baik. Dan tentu kita nggak mau dong nilai kurang bayar kita jadi banyak gara-gara SP2DK. Nah, tentunya kalau misalkan nggak mau nih timbul potensi kurang
kurang bayar pajak yang besar, tentu laporan keuangan yang kita susun juga harus sesuai dengan ketentuan perpajakan dan akuntansi yang berlaku. Seperti itu. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyimak materi ini. Saya kembalikan ke Mbak Zahra. Baik, terima kasih banyak nih kepada Mbak Dila atas pemaparan materinya. Pemaparan materi hari itu keren banget dan lengkap banget sih Mbak. Kayak sangat insightful dan bikin pengetahuan kita semua jadi bertambah. Kasih banyak Mbak Dila. Mungkin setelah selesai materi ini, kayak yang udah saya bilang di awal, kita akan masuki sesi kuis. Jadi saya akan bacakan dulu ketentuannya juga nantinya. Dan di sesi kuis ini, Bapak Ibu tuh bisa menjawab pertanyaan dengan cara mengajukan raise hand terlebih dahulu setelah saya hitung mundur. Jadi sebelum saya hitung mundur, Bapak Ibu jangan raise hand terlebih dahulu karena apabila Bapak Ibu sudah raise hand sebelum saya hitung mundur, nantinya Bapak Ibu akan didiskualifikasi dari kuis hari ini. Oke? Jadi eh kayaknya udah pada siap nih ya buat kuis hari ini. Mungkin saya akan hitung mundur terlebih dahulu dari 3, 2, 1. Oh, udah langsung banyak nih teman-teman semuanya yang udah raise hand. Oke, kita akan tunggu terlebih dahulu dari admin siapa yang sudah raise hand duluan nih tadi nih. Oke, baik. Sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kepada Bapak Amri Ardiansyah. Bapak Amri Ardiansyah, apakah bisa on cam dan on mic Bapak untuk menjawab pertanyaannya? Baik, Kalau pada bisa, Bapak Amri. bisa. Oke, baik. Sudah siap ya Bapak untuk menjawab pertanyaannya? Iya boleh. Siap. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari penerbitan SP2DK oleh otoritas pajak? A. Menghukum wajib pajak yang tidak patuh. B. Menyelesaikan sengketa pajak tanpa melalui pengadilan. C. Meminta klarifikasi atas transaksi yang mencurigakan. D. Memberikan potongan pajak kepada wajib pajak. Saya Gimana meminta nih, Amri? klarifikasi atas transaksi yang mencurigakan. C. Jawabannya benar ya Bapak. Terima kasih Oke, Bapak. Untuk klaim hadiahnya nanti akan saya jelaskan di akhir sesi kuis. oke siap. Oh, sudah ada di Siap layar Kak juga ya. Zahra. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sekarang masih ada dua pertanyaan lagi untuk teman-teman semua yang ingin masih menjawab. Saya akan hitung mundur lagi dari 3, 2, 1. Langsung banyak nih ya buat teman-teman semua. Oke, kita lihat dulu untuk pertanyaan kedua. Kita bakal... tadi siapa yang sudah duluan ya? Baik, kepada Bapak Firmansyah Fikih. Kepada Bapak Firmansyah, apakah bisa menyalakan kamera dan on mic, Bapak? Bapak Bentar ya, Bu. Firmansyah. Oh iya, siap. Oke, baik. Apakah sudah siap, Bapak, untuk eh, ke Maaf, pertanyaan kedua? kamera Menjawab pertanyaan depannya kedua? lagi error, Mbak. Kamera Oh depan. ya, nggak apa-apa, Bapak. Kalau gitu yang on mic saja. Ya, Oke, apakah sudah siap, Bapak, untuk pertanyaan kedua? siap. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh wajib pajak setelah menerima SP2DK? A. Mengabaikan surat tersebut jika tidak merasa bersalah. B. Segera melaporkan ke kepolisian. C. Memberikan penjelasan atau klarifikasi sesuai batas waktu yang ditentukan. D. Menanggapi dengan perspektif wajib pajak sendiri. Kepada C. Bapak Firmansyah. C. Jawabannya C. betul ya, Memberikan Bapak. penjelasan atau klarifikasi. Ya, Selamat ya terima Bapak, kasih. jawabannya sudah betul. Nah, ini untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu semua yang masih ingin menjawab nih, kita ada satu pertanyaan terakhir di sesi kuis kita pada webinar pada pagi hari ini. Mungkin bisa siap-siap nih. Saya akan hitung mundur terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang sudah raise hand mungkin bisa di lower dulu.
Saya akan hitung mundur dulu dari 3, 2, 1. Oke, ini banyak banget ya teman-teman semuanya yang sudah langsung raise hand nih untuk pertanyaan terakhir kita pada sesi webinar hari ini. Untuk pertanyaan ketiga, kepada Ibu Salsa, dipersilakan untuk on mic dan on cam. Ibu Salsa. Ibu Salsa, apakah ada? Ap- Oh, oke, baik. Tidak apa-apa, Ibu Salsa. Kita akan langsung ke pertanyaan terakhir ya, Ibu Salsa. Pada Ibu Salsa, oke, kita pertanyaan ketiga. Jika wajib pajak tidak merespon SP2DK dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka DJP dapat melakukan tindakan selanjutnya berupa A. Pemeriksaan atau penyidikan pajak, B. Penghapusan NPWP secara otomatis, C. Pembatalan kewajiban perpajakan tahunan, D. Tidak ada tindakan lanjut oleh DJP. Gimana bagi Ibu Salsa jawabannya? A. Ya, betul Ibu Salsa, jawabannya A. Baik, kepada seluruh pemenang sesi kuis webinar pada pagi hari ini, terima kasih banyak. Untuk klaim hadiah, Bapak Ibu semuanya bisa follow Instagram @pajakin, lalu menghubungi kami melalui DM Instagram @pajakin, dan membuat Instastory mengenai webinar kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk tag akun Pajakin juga ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi pada kuis hari ini. Selanjutnya kita bakal memasuki sesi tanya jawab nih. Mengingat tadi saya lihat udah banyak banget ya teman-teman dan Bapak Ibu semua yang memiliki pertanyaan kepada Mbak Dila. Oke, kepada Mbak Dila, apakah sudah siap Mbak untuk menjawab pertanyaan kita pada pagi hari ini? Siap, Mbak Zara. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama ya Mbak Dila. Untuk Oke. pertanyaan pertama, dari Al-Review ini. Mengingat SP2DK bukan merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun dapat berdampak signifikan terhadap posisi hukum dan psikologis wajib pajak, bagaimana seharusnya negara menyeimbangkan antara kepentingan fiskal dan perlindungan hak konstitusional wajib pajak dalam kerangka keadilan pajak, serta apakah SP2DK ini secara filosofis bertentangan dengan prinsip non-self-incrimination sebagaimana diatur dalam hak asasi manusia. Baik, kepada Mbak Dila dipersilahkan untuk menjawab. Oke, pertanyaan dari Al-Ra'afiu ya. Jadi, sebentar, suara saya belum ya? Oh, udah. Sudah, Mbak, sudah Oke, oke. terdengar dengan jelas. Sebentar. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, pertama, prinsip non-self-incrimination itu apa? Jadi, hak untuk tidak dipaksa, untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menjaga hukum. Kemudian yang kedua adalah bagian dari fair trial, yang mana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga dapat disimpulkan iya, SP2DK ini secara faktual dan filosofis dapat mengarah pada pelanggaran prinsip ini jika ada jikanya nih Pak. Wajib pajak memang dipaksa untuk menjawab tanpa pendampingan profesional. Kemudian yang kedua adalah DJP tidak menjelaskan bahwa SP2DK ini bersifat sukarela dan bukan pemaksaan hukum. Dan yang ketiga adalah ada tekanan implisit atau untuk mengakui bahwa kekurangan yang ada ini bahwa atas temuan-temuan yang ada ini ya memang karena kamu yang salah. Tapi kan sebenarnya kalau dari SP2DK ini kan sifatnya klarifikasi. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak memang benar atas bukti-bukti pendukung dokumen yang tidak menyalahi aturan. Kemudian memang rekomendasi untuk keseimbangan fiskal dan hak wajib pajak ini adalah ini ada beberapa poin ya. Jadi memang aspek transparansi hukum yang meliputi rekomendasi SP2DK harus disertai dengan penjelasan tertulis bahwa sifatnya ini memang tidak memaksa, kemudian wajib pajak bisa menyangga, bisa menolak apabila memang tidak sesuai, dan tidak ada akibat hukum langsung apabila setelah memberikan tanggapan ternyata memang ada salah misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada aspek konsultasi dan pendampingan.
Rekomendasinya adalah wajib pajak harus diberi kesempatan untuk didampingi konsultan pajak atau kuasa hukum untuk merespon SP2DK ini. Kemudian yang ketiga adalah aspek batas etika aparat. Jadi rekomendasinya adalah berupa DJP ini perlu menerbitkan kode etik khusus penggunaan SP2DK, termasuk larangan tekanan psikologis atau retorika bersifat intimidatif. Jadi memang secara aturan kita tuh nggak boleh, wajib pajak tuh nggak boleh diintimidasi, dipaksa gitu kan untuk memberikan klarifikasi. Jadi DJP harus memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk wajib pajak ini menjelaskan apa yang memang menjadi poin-poin dalam klarifikasi seperti itu. Kemudian ini ada yang terakhir adalah aspek pendidikan hak wajib pajak. Contohnya kayak DJP itu memberikan rekomendasi bahwa negara ini perlu mengedukasi wajib pajak soal hak dan kewajiban secara konstitusional, termasuk dengan batas-batas yang bisa digunakan untuk batas-batas yang bisa digunakan dalam proses penyampaian informasi agar tidak memberatkan diri kita sendiri gitu. Jadi salah salah apabila memang Direktorat DJP ini memaksa wajib pajak untuk memberikan klarifikasi. Tapi di SP2DK ini sifatnya adalah secara sukarela, jadi sukarela memberikan klarifikasi dengan dokumen yang cukup, kemudian wajib pajak juga diberikan kesempatan untuk meminta perpanjangan waktu seperti itu. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu sih Pak. Gitu Mbak Zara. Baik, terima kasih kepada Mbak Dila atas jawabannya. Mungkin kita lanjut aja ya, Mbak, langsung ke pertanyaan kedua karena mengingat ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semua. Pertanyaan kedua dari Ibu Sri Mariati. Untuk pertanyaannya itu bagaimana mekanisme penanganan kasus SP2DK yang melibatkan wajib pajak yang sudah meninggal? Baik, Mbak Dila dipersilakan untuk menjawab. Oke. Jadi penanganan kasus SP2DK untuk terhadap wajib pajak yang telah meninggal, ini mekanismenya melalui mekanisme khusus ya Bu. Jadi karena subjek hukumnya ini sudah meninggal atau sudah tidak ada. Nah, tapi kan sebenarnya kewajiban perpajakannya tetap berlanjut karena kan biasanya SP2DK itu muncul atas kasus yang sudah berlalu. Nah, ini bisa dilanjutkan oleh ahli waris, pelaksana wasiat atau kurator. Nah, jadi mekanisme penanganannya adalah memeriksa status wajib pajak terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti SP2DK. Biasanya AR ini akan melakukan pengecekan apakah wajib pajaknya memang benar-benar sudah meninggal dunia, apakah status WP-nya ini sudah diupdate di sistem DJP, kemudian apakah WP ini meninggalkan warisan. Kemudian yang kedua adalah pengalihan kewajibannya kepada ahli waris. Jika WP meninggalkan harta warisan, tentu kewajiban perpajakannya akan beralih kepada ahli waris. Ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang KUP. Kemudian ahli waris ini harus melaporkan warisan tersebut dalam SPT tahunan dan berpotensi dan memiliki tanggung jawab atas utang-utang yang terjadi, utang pajak yang masih menjadi kewajiban almarhum. Nah, kemudian yang ketiga, penyampaian SP2DK kepada ahli waris. SP2DK tetap dapat disampaikan dengan beberapa penyesuaian. Contohnya itu seperti suratnya ditujukan kepada ahli waris, kemudian suratnya ini dikirimkan ke alamat ahli warisnya seperti itu. Atau yang ketiga contohnya bisa memanggil ahli warisnya ke KPP gitu. Nah, terus selanjutnya adalah menyelesaikan SP2DK ahli waris ini diberikan kesempatan untuk menjawab dan membuktikan data atau keterangan yang diminta, kemudian melakukan SPT bila diperlukan, kemudian menyetor pajak jika memang terbukti kurang bayar. Nah, tentu jika tidak ditanggapi, maka DJP ini akan melanjutkan ke proses yang selanjutnya, yaitu proses pemeriksaan. Gitu. Gitu Mbak Sarah. Oke, Mbak Dila, terima kasih banyak nih, Mbak Dila. Mungkin sekarang kita bakal jawab pertanyaan yang terakhir ya, Mbak Dila, dari Riko Aditya Wirayuda. Pertanyaannya itu, bagaimana cara wajib pajak memastikan bahwa SP2DK yang diterima adalah sah dan bukan penipuan, Mbak? Gimana nih, Mbak? Mungkin Oke. bisa dijawab. Iya, terima kasih Pak Riko atas pertanyaannya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa saya penyampaian SP2DK ini bisa dilakukan melalui kantor pos gitu ya. Mungkin kalau misalkan pos kan kita masih bisa menerima semua dokumen dari semua orang gitu. Nah, tapi mungkin ketika suratnya diterima dan Pak Riko belum loh bahwasanya ini sebenarnya suratnya asli apa enggak. Nah, Pak Riko ini sekarang untuk tahun 2025, semua surat itu disampaikan juga melalui elektronik di halaman Kortex
masing-masing wajib pajak. Jadi Pak Riko bisa memeriksa surat tersebut di Cortex. Jadi memang selain itu untuk apa namanya memastikan bahwa surat itu palsu atau asli, memang diperiksa terlebih dahulu nih suratnya. Jadi apakah memang suratnya ini kopnya ada DJP-nya apa enggak, nomor suratnya benar apa enggak, instansinya benar apa enggak. Kemudian dicek dulu. Misalkan kayak Pak Riko tuh terdaftar di KPP Kebayoran, ternyata suratnya dari KPP Kemayoran gitu. Nah, itu kan pasti bukan KPP-nya Pak Riko. Nah, tentu ini bisa diindikasikan sebagai surat yang palsu. Kemudian biasanya semua surat itu disampaikan melalui pos dan email serta untuk sekarang sih mungkin ke Cortex ya. Jadi semua dokumen atau semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini disampaikan melalui Cortex. Jadi ketika Pak Riko menerima surat yang secara fisik bisa dicek terlebih dahulu di Cortex-nya. Kalau misalkan masih kurang yakin bisa hubungi AR-nya gitu. Gitu Mbak Sarah. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dila atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Kami harap Bapak Ibu semua dapat memahami dengan jelas ya jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Mbak Dila. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Tapi tenang saja Bapak Ibu semua untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab pada sesi hari ini. Bapak Ibu semua dapat follow dan cek sosial media kami di Instagram kami di @pajakin. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada hari ini akan kita buatkan konten khusus di IG Pajakin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, karena kita lagi buka Instagram pajak ini, sekalian saya memperkenalkan juga nih platform-platform media sosial Pajakin kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama di sini ada akun utama Pajakin yang menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Lalu yang kedua ada Instagram kami juga, tapi ini Instagram kedua kayak ibaratnya second account kami berupa live at Pajakin, di mana di sini kami sharing nih kegiatan kami sehari-hari di kantor tuh seperti apa. Lalu kita juga ada YouTube channel kita Pajakin Official. Di sini biasanya kita akan upload nih video rekaman webinar kita. Jadi apabila Bapak Ibu merasa terlewat tadi atau merasa kayak wah webinar sebelumnya nih lagi kondisi saya banget, Bapak Ibu semua mungkin bisa menonton di akun YouTube Pajakin kami. Lalu kita ada juga YouTube Lapak Pajak. Nah, kalau di sini itu banyak banget podcast seputar perpajakan yang menarik. Jadi jangan lupa untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk subscribe, comments, dan likes juga. Lalu kita juga punya TikTok. Di sini kita berisikan video-video menarik. Jadi ada konten edukasi perpajakan juga, ada eh, keseharian kami juga sebagai karyawan di sini. Dan yang terakhir, kita juga ada website atau blog artikel pajak yang berisikan berita perpajakan terbaru untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman semua agar keep up to date nih sama peraturan perpajakan karena pastinya bakal ada update-update terus. Nah, mungkin kita udah ada di penghujung acara. Saya juga tidak akan lupa mengingatkan kepada Bapak Ibu semua agar bisa mendapatkan e-sertifikat gratis. Mungkin Bapak Ibu semua bisa mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dikirimkan. Kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WA webinar kita pada hari ini, silakan untuk bergabung karena nantinya e-sertifikat dan materi akan kita share di grup WA tersebut. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan hadir pada acara pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Mbak Dila, narasumber kita yang sudah memberikan materi dan insight-insight terbaru tentang SP2DK. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Ke Bapak Ibu semua nih, kalau misalnya menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajak, Bapak Ibu bisa sebagai pajakin yang memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak Ibu semua. Oke, saya selaku saya Zahra selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya. Saya mohon izin untuk menutup webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.